Okay, hello. Good morning, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Yulia Mutmainah, in this English class for nursing. Kembali lagi bersama saya, Yulia, di kelas bahasa Inggris. And our topic today is nursing duties, tugas-tugas perawat. Okay? So, before we continue the lesson, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, let's review the previous class first. Ya, jadi kita review dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas the patient symptoms, ya, gejala-gejala yang dialami oleh pasien, and then after that we also discuss the childhood diseases, jadi penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh anak kecil. And then at the language part, di bagian pembahasan tentang bahasa, we have adverbs of frequency. Jadi, adverb of frequency ini adalah adverb, kata keterangan, yang menunjukkan kekerapan. Ya, so we use adverb of frequency with the present simple to say how often we do things. Seberapa sering sih kita melakukan sesuatu? Ya, ada beberapa kosakata, there are some vocabularies that is used to show how often we do things, ya, untuk menunjukkan beberapa sering kita melakukan sesuatu, ya. Dimulai dari yang tidak pernah sama sekali, never do that thing, until always do that thing, sampai yang selalu. Jadi mulai yang tidak pernah hingga selalu. Okay, wait a minute. Okay, here we go. I will use this one. Okay, as you can see here, we have never, yeah, and then sometimes, we also have sometimes, sorry, and then we also have often, usually, and always. Okay, yeah, we have never, sometimes, often, usually, and always. Kelima adverb ini, kata keterangan ini, semuanya bisa digunakan untuk menyatakan kekerapan. Kita mulai dari never. Never kalau dipresentasikan itu adalah 0%. Benar-benar 0%, ya, atau sama sekali tidak pernah. Maka kita menggunakan kata never. Ya, kalau sometimes itu sesekali. Ya, sesekali. Mungkin ya beberapa hari sekali atau hanya seumur hidup baru 5 kali, ya. That is sometimes. Often, kekerapannya itu lebih sering dibanding sometimes, tetapi lebih kurang, ya, lebih jarang dibandingkan usually. Ya, often itu sering, kalau usually itu biasanya, sudah hampir menjadi kebiasaan. Sedangkan always ini selalu. Kalau selalu berarti persentasenya itu 100%. Contohnya, ya. Kita mulai dari kata never. I never go to campus by car. I never go to campus by car. Saya tidak pernah pergi ke kampus menggunakan mobil. Oke, itu never. Kita menggunakan sometimes, ya. Sometimes I go to campus by car. Kadang-kadang saya ke kampus menggunakan mobil. Ya, kadang-kadang itu ya mungkin ya sebulan sekali lah. Kadang-kadang. Oke ya. Let's now move to often.
bacanya often, bukan often ya, often. Example, I often go to campus by motorcycle. I often go to campus by motorcycle. Saya sering loh ke kampus pakai sepeda motor, ya, often. Jadi lebih sering dibanding sometimes. Kalau sometimes mungkin ya sebulan sekali, kalau often ya seminggu 2 kali gitu ya, itu often. Kalau dipresentasikan ya sekitar 50-50. Ya, 50%, 50%. Now, usually ini lebih sering lagi. Biasanya itu tidak selalu, ya. Kalau selalu kan, for example, every day, setiap hari, atau once a month, setiap bulan sekali, tapi selalu rutin. That is always. Tapi kalau usually itu hampir mendekati always, tetapi kadang ya ada bolongnya, ya. Nah, contohnya, I usually wake up at 5 a.m. in the morning. I usually wake up at 5 a.m. in the morning. Saya biasanya atau saya seringkali bangun pukul 5 pagi, ya. Jadi seringkali bangunnya itu pukul 5 pagi. Sedangkan always itu teratur dilakukan. Ya. For example, I always wake up at 5 a.m. in the morning. I always wake up at 5 a.m. in the morning. Saya selalu bangun pukul 5 pagi. Selalu. Berarti ya setiap hari dikerjakan. Ya. Lalu peletakannya di mana? Kapan kita di mana sih posisi adverb ini? Ya. Sebetulnya adverb ini ada beberapa lokasi tentang peletakan, ya. Seringkali ada di dua tempat ini. Yang pertama, adverbs of frequency go before the main verb. Adverbs of frequency go before the main verb. Biasanya adverb of frequency ini muncul sebelum kata kerja utama. Jadi dalam sebuah kalimat kita harus tahu dulu mana kata kerja utamanya. Lalu adverb of frequency ini posisinya sebelum kata kerja tersebut. Example. Contohnya, patients with mumps don't usually have a rush. Patients with mumps don't usually have a rush. Di sini kata kerjanya adalah have. Don't have sebetulnya ya, don't have. Tapi kata kerja utamanya adalah have. Dengan demikian, adverbs of frequency munculnya sebelum kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah have. Jadi peletakannya adalah sebelum kata have. Jadi kalimatnya adalah patients with mumps don't usually have a rush. Oke ya. Contoh yang lain. I always go to campus by bicycle. I always go to campus by bicycle. Saya selalu pergi ke kampus menggunakan sepeda. I always go to campus by bicycle. Di kalimat ini, kata kerja utamanya adalah go. Sehingga peletakan adverb of frequency adalah sebelum kata go. I always, ya, I always go to campus by bicycle. Lalu posisi yang kedua, yaitu apabila kata kerjanya itu berbentuk be atau to be, ya. Jika kata kerja dalam sebuah kalimat itu berbentuk be, maka the adverbs of frequency go after the verb be. Maka adverb of frequency-nya muncul setelah verb yang berbentuk be, ya. Contohnya, I'm often very tired after work. I'm often very tired after work. Saya seringkali ya
kelelahan setelah bekerja. I'm often very tired after work. Jika kita perhatikan di kalimat ini, ya, maka verb utamanya adalah am, ya, subjeknya I, ya, subjek I, verbnya am, maka adverb of frequency ini munculnya setelah verb to be, ya, maka posisinya ada di sini. Sehingga kalimatnya menjadi I'm often very tired at work. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. So now we go to exercise. In this exercise, rewrite the sentences with the adverb of frequency in the correct position. Anda diminta untuk meletakkan adverb of frequency di posisi yang tepat. Ingat, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah menentukan verbnya dahulu. Apakah verbnya itu berbentuk to be atau bukan? Jika verbnya berbentuk to be, ya, maka posisi adverb of frequency-nya adalah setelah to be, ya. Tapi jika verbnya itu bukan to be atau verb biasa itu, ya, maka adverb of frequency-nya posisinya adalah setelah kata kerja. Oke, contohnya ya. Di sini ada kalimat ini contohnya. Children receive their second MMR vaccine at school. Children receive their second MMR vaccine at school. Kita akan menambahkan adverbs of frequency usually. Kira-kira di mana lokasinya? Pertama kita cari dulu verbnya. Oke, dari kalimat ini, ya, verbnya adalah kata receive. Oke, karena verbnya adalah kata receive, maka kita menggunakan pola yang ini. Yang pertama ini, ya. Adverb of frequency go before the main verb. Sebelum. Jadi, usually ini posisinya adalah di sebelah sini. Sebelum kata receive. Oke, sehingga kalimat yang baru akan menjadi children usually receive their second MMR vaccine at school. Bisa dipahami ya? So now please do number 1. Kalimatnya adalah my son is feverish after a vaccine. My son is feverish after a vaccine. Dan Anda harus menambahkan adverb of frequency-nya adalah often. Oke? Sudah bisa? Oke. Now, let's see. The verb here, di kalimat pertama ini, verbnya adalah is. Ya, ini adalah verb. Karena verbnya adalah berbentuk to be, maka kata often, adverb of frequency munculnya setelah verb, yaitu posisinya ada di sini. Sehingga kalimatnya akan menjadi my son is often feverish after a vaccine. Oke ya? Next, number 2. Kalimatnya adalah most people catch childhood diseases more than once. Most people catch childhood diseases more than once. Anda harus menambahkan adverb never. Kira-kira never ini posisinya ada di mana? Oke, silakan Anda pikirkan jawabannya. Sudah bisa? Oke, kita lihat kalimat yang nomor 2 ini. Most people catch childhood diseases more than once. Anda cari verbnya. Sudah ketemu? Oke, betul. Verbnya adalah kata catch. Ya, verbnya adalah catch. Catch berarti kita menggunakan pola yang pertama. Ya, the main verb. Oke, sehingga dengan demikian adverb never
munculnya adalah di sini karena sebelum main verb. Sehingga kalimatnya akan menjadi most people never catch childhood diseases more than once. Most people never catch childhood diseases more than once. Oke? Bisa dipahami ya? Next, number 3. Kalimatnya adalah babies have symptoms after the MMR vaccine. Babies have symptoms after the MMR vaccines. Adverb yang harus ditambahkan adalah sometimes. Kira-kira coba Anda pikirkan kata sometimes itu diletakkan di sebelah mana? Sudah dapat jawabannya? Oke, pertama Anda harus mencari dulu verbnya apa di kalimat ini. Ya, di kalimat babies have symptoms after the MMR vaccines, main verbnya adalah kata have. Main verbnya adalah kata have. Sehingga kata sometimes, adverb sometimes, posisinya adalah before the main verb, sebelum verb utama. Sehingga adverb sometimes itu posisinya ada di sini. Sehingga kalimatnya yang baru menjadi babies sometimes have symptoms after the MMR vaccine. Babies sometimes have symptoms after the MMR vaccine. Oke ya. Next, number 4. Kalimatnya adalah patients with measles are not infectious after the rash appears. Patients with measles are not infectious after the rash appears. Adverb yang harus Anda tambahkan adalah usually. Kira-kira di mana posisi usually? Sudah dapat jawabannya? Oke. Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menentukan verbnya yang mana. Apakah dia main verb atau verb yang berbentuk be. Sudah ketemu verbnya? Oke, yes. The verb is are. Verbnya adalah kata are, berbentuk to be. Karena verbnya berbentuk to be, maka the adverb usually posisinya adalah setelah be di sini. Sehingga kalimat yang baru akan menjadi patients with measles are usually not infectious after the rash appears. Patients with measles are usually not infectious after the rash appears. Mudah kan ya? Oke, next. We go to next slide. Sekarang kita akan masuk ke materi utama kita hari ini. Topik kita, our new topic here is nursing duties. Nursing duties, tugas-tugas perawat. Sebetulnya banyak sekali ya tugas perawat itu. Jadi seorang perawat datang, for example, when she or he is working in a hospital, jadi tugasnya tidak hanya datang ke rumah sakit lalu duduk-duduk membuat laporan, only that, no, of course ya, tentu tidak hanya itu. There are many nursing duties. Beberapa di antaranya adalah example, taking blood sample, ya, taking blood sample, and then checking vital signs. Checking vital signs di sini yang akan kita bahas adalah monitoring body temperature. Jadi ada beberapa vital signs ya yang harus dikontrol. Di antaranya adalah monitoring body temperature. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Dan yang terakhir adalah other nursing duties, tugas-tugas perawat yang lain. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu taking blood sample. Anda pernah melakukan taking blood sample? Apa itu? Ya, betul, taking blood sample adalah mengambil darah untuk sampel penelitian. Oke, in this slide ya di layar Anda, now you can see
some pictures, ada beberapa gambar di sini, mulai dari gambar A, picture B, ya, ini picture A, and then picture B, picture C, picture D, picture E, and picture F. Now, let's start from picture A. Di picture A ini, di gambar A ini ada dua nomor. Ya. Nomor 1, this one menunjuk ke alat ini. Warna biru. Anda tahu apa ini? Oke. And then number 2. Number 2 ini, nomor 2 mengarah ke ujung ini. Tik ke sini. Ya. And then picture B yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah this one. Ya, ini. Picture C yang ditunjuk adalah this one. Ya, alat ini. And then picture D yang bawah kiri yang dirujuk adalah ini, alatnya ini. Ya. Anda bisa membayangkan apa ini. And then picture E yang di sini ada nomor 6 yang ditunjuk adalah this one. Ya, sedang apa dia ini tangannya? Yang ditunjuk adalah alat ini. And then last picture F adalah nomor 7, di sini ada nomor 7 yang ditunjuk ini, ada putih-putih ini. Oke. Bisa Anda bayangkan? Kira-kira dari 6 gambar ini ada 7 nomor ya yang harus Anda tentukan kira-kira what things are they? Benda-benda apa sih itu? Semua benda itu berhubungan dengan taking blood sample. Coba Anda pikirkan. Nggak perlu lama-lama. Sudah dapat? Oke. Let's start from number 1. Nomor 1 ini. Kira-kira apa sih ini? Nomor 1. Sudah dapat? Yes, correct. Ini nih seperti karet ya. Karet yang biasanya digunakan untuk membendung aliran darah ya, supaya tidak mengalir. Oke. Alat ini, karet ini namanya adalah tourniquet. Tourniquet. Ya. Jadi tourniquet is number 1. Oke, now Anda lihat nomor 2 ini. Kira-kira yang ditunjuk oleh nomor 2 ini apa sih? Anda tahu? Ya, betul. Ini adalah jarum. Jarum in English we call it needle. So, number 2 here is needle. Okay, now we go to number 3. Ini nomor 3. Yang ditunjuk adalah kotak putih di sini. Apa ya ini ya? Do you know what is it? Yes, correct. This one is antiseptic wipe. So, antiseptic wipe is number 3. Next, we go to picture C. Ini yang ditunjuk, picture C ini. Kira-kira ini apa ya? Coba Anda pikirkan. Sudah dapat? Yes, correct. Number 4 here is syringe. Syringe, ya. Alatnya ini namanya syringe. Okay, next. We go to picture D. Number 5. Kira-kira number 5 ini mengacu pada benda apa? Can you find? Yes, correct. Number 5 is specimen tube. Ya, specimen tube. So, specimen tube is number 5. And then, we still have 2 more pictures here with 2 more numbers. Kita masih ada 2 gambar dengan 2 nomor di sini. Nomor 6. Ini apa sih nomor 6? What is it? Yes, it's very easy, I think, ya. Number 6 is plaster. Correct. Very good. And so, it's still 1 number left here, number 7.
Of course, yes, you are correct. The answer is cotton ball. Mudah ya? Nah, tolong perhatikan dan hafalkan kosakata berikut because it is very useful to do the next exercise. Di latihan berikutnya di sini ya, Anda diminta untuk mengatur ya, menyusun kalimat-kalimat from A to F menjadi sebuah paragraf yang baik. Ya, arrange the following sentences ya from A to F in correct orders to make a good paragraph. Kalimat-kalimat dari A sampai F ini diacak. Anda diminta untuk mengurutkan kira-kira yang pertama kali itu ya yang mana, yang kedua mana, ketiga mana, dan seterusnya sampai yang terakhir. Oke, let's see here. Kita baca bersama-sama. Sentence A, kalimat A. Put a plaster over the cotton ball and check the patient feels okay. Put the plaster over the cotton ball and check the patient feels okay. Lebih kurang artinya dalam bahasa Indonesia itu Anda diminta untuk mengambil meletakkan plaster di atas kapas bola dan mengecek apakah pasien oke, merasa baik-baik saja. Oke, next. B. Pull out the needle and put the cotton ball onto the wound. Press hard. Pull out the needle and put the cotton ball onto the wound. Press hard. Anda diminta untuk menarik needle, jarum, and put the cotton ball, dan meletakkan cotton ball onto the wound, di atas bekas suntikan and then press hard, tekan dengan keras. C, kalimat C. Ask the patient to roll up their sleeves and use an antiseptic wipe to clean the patient's arm. Minta pasien untuk roll up, menggulung their sleeve, lengannya, and use an antiseptic, dan gunakan antiseptic wipe bisa berwujud kertas kertas atau tisu antiseptik, to clean the patient arm, untuk membersihkan lengan pasien. Next, D, kalimat D. Write the patient's full name and DOB on the specimen tube. Anda masih ingat DOB? Yes, correct. Date of birth, tanggal lahir. Write the patient's full name and DOB on the specimen tube. Tulis nama dan tanggal lahir pasien di tube, di tube tube specimen. And then sentence E. Tie the tourniquet tightly around the patient's upper arm and insert the needle onto the vein. Tie the tourniquet tightly. Ikat karet pengikat itu dengan kencang around the patient's upper arm, di sekeliling lengan atas pasien, and insert the needle onto the vein, dan masukkan jarum ke dalam vena. Sentence F. Use the syringe to fill the tube with blood. Use the syringe to fill the tube with blood. Gunakan syringe, suntikan alat suntikannya itu, bukan jarumnya tapi alat suntikannya itu, to fill the tube, untuk mengisi tube dengan darah. Oke, Anda sudah tahu artinya masing-masing kalimat. Now, please arrange the sentences to make a good paragraph. Silakan Anda susun sedemikian rupa, kira-kira kalimat pertama itu yang mana? Anda baca lagi. Sudah?